Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Meski kita lagi di masa-masa pandemi, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan dan tetap semangat ya semuanya. Ya, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan yang kita lakukan berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, ada baiknya Ibu akan menjelaskan dulu apa sih bimbingan kelompok itu. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang mana terdiri dari sekelompok untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, dalam bimbingan ini, kalian dilatih untuk dapat berbicara, mengemukakan pendapat kalian, mengeluarkan ide-ide kalian, maupun menanggapi pendapat-pendapat dari teman kalian. Di sini kalian juga mempunyai tanggung jawab tentang apa yang telah kalian kemukakan. Oke, kemudian dalam bimbingan kelompok ini, masing-masing anggota kelompok diwajibkan untuk mendengarkan teman-temannya saat memberikan pendapat, dan dia juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya mengenai topik yang akan kita bahas. Pada kegiatan kali ini, kita akan mengambil topik tugas. Mungkin udah Ibu umumkan ya beberapa hari yang lalu bahwa kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi kejenuhan belajar daring yang mungkin sedang kalian rasakan sekarang ini. Baik, pada bimbingan kelompok ini kita juga memiliki beberapa asas. Yang pertama yakni asas kerahasiaan, di mana bimbingan kelompok ini kita harus saling menjaga rahasia. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini, apapun yang kita bahas di sini akan menjadi rahasia kita. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi Ibu berharap kepada anggota kelompok, Ananda semua, rela untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak ada yang keberatan kan untuk mengikuti kegiatan ini? Enggak, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau sudah rela itu biasanya mau buka-bukaan. Buka-bukaan di sini maksudnya membuka pola pikir kalian, membuka pendapat-pendapat kalian, bukan buka-bukaan yang lain ya. Itu asas yang ketiga, yakni asas keterbukaan. Kemudian kita juga ada asas kekinian. Masalah bosan dalam belajar daring kan menjadi masalah kekinian nih yang sedang kalian alami, maka kita ngambil topik tersebut. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana di sini kita harus saling menghargai pendapat. Boleh kita tidak setuju, tetapi kita tidak boleh membantahnya. Karena setiap orang juga mempunyai pendapatnya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu. Ibu takutnya karena sudah lama tidak bertemu, kalian sudah saling lupa ini. Karena kita sistemnya daring, kita boleh menyebutkan warna jilbabnya saja ya. Oke, Ibu mulai dari Ibu dulu, Ibu Hafisah Humaira, yang memakai jilbab hitam, Nadia Utami. Silakan dilanjutkan, Nadia. Yang memakai jilbab krem itu namanya Kak Mary. Oke, yang memakai jilbab warna abu-abu namanya Rianani. Saya bantu saja, Ibu. Boleh, silakan. Mungkin ada gangguan jaringan di sana. Iya, Bu. Yang pakai jilbab pink, perkenalkan namanya Kak Manasari. Saya paling kecil di kelas ini ya, Bu. Iya, paling kecil, paling muda sih. Kalau badannya mungkin termasuk paling besar ya. Oke, semuanya sudah melakukan perkenalan. Baik, untuk lanjut ke tahap berikutnya, mungkin Ibu ulangi lagi. Pada bimbingan kelompok ini, kita melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap pembukaan atau pendahuluan yang barusan kita lakukan tadi. Kemudian ada namanya tahap peralihan. Tahap peralihan itu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kemudian ada tahap kegiatan atau tahapan inti, di mana kita akan membahas tentang topik yang sudah kita pilih untuk kita bahas. Yang terakhir, tahap penutup, itu nanti di akhir kegiatan kita. Baik, untuk lanjut ke kegiatan berikutnya, apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu.
Ya, Bu. Siap. Oke, ini suara Ibu terdengar jelas kan? Terdengar Dengar, jelas Bu. suara Ibu? Oke. Jelas, Bu. Baik, untuk topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok kali ini mengenai cara mengatasi kejenuhan dalam belajar daring. Setuju, Bu. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu kira-kira penting tidak kita mengetahui cara-cara mengatasi kejenuhan belajar daring. Bagaimana menurut kalian? Penting, Bu. Soalnya, Penting, Bu, Bu. kita mulai bosan. Terus Oke, banyak yang nggak tahu, mungkin Bu. iya, mungkin sudah beberapa bulan ya kita menghadapi pembelajaran secara daring sehingga kita pasti mengalami kejenuhan. Baik, sebelum itu Ibu ingin tahu dulu bagaimana sih cara-cara kalian mengatasi kejenuhan itu? Oke, coba Nadia, bisa enggak? Kalau saya jenuh, saya pergi jalan-jalan, Bu. Terus baru saya Pergi belajar lagi. jalan-jalan. Tapi, Bu, sekarang kan Iya. gara-gara pandemi, jalan-jalannya nggak boleh jauh-jauh, Bu. Palingan jalan-jalannya sekitar rumah aja, Bu. Keliling-keliling, cari udara segar, pulang. Oke, masih ada lagi yang ingin menanggapi tentang bagaimana sih cara yang kalian lakukan untuk menghilangkan kejenuhan? Tadi kita telah membahas tentang cara-cara yang dapat kita lakukan dalam mengatasi kejenuhan belajar daring. Sebelum itu, mari kita sama-sama bermain dulu ya. Bermain dulu untuk menghilangkan kelelahan kita. Jika Ibu bilang mata, kalian pegang mata kalian. Oke. Lakukan apa yang Ibu sebutkan. Jangan lakukan apa yang Ibu tirukan. Yang Ibu sebutkan, yang kalian lakukan ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita coba dulu ya. Pegang mata kalian. Oke, kita coba lagi. Pegang dagu kalian. Oke, alhamdulillah ternyata anak-anak Ibu semuanya konsentrasinya luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang kita jadikan komitmen setelah bimbingan kelompok ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, setelah melakukan bimbingan kelompok ini, saya rasa saya punya tips-tips untuk mengatasi kejenuhan belajar saya, Bu. Oke, baik sekali. Kita ambil komitmennya bahwa setelah mempelajari atau setelah membahas bersama tentang cara mengatasi kejenuhan belajar ini, kita akan menerapkan cara-cara tersebut dalam kehidupan kita untuk mengatasi kejenuhan yang kita alami selama belajar daring. Baik, mungkin bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengadakan bimbingan kelompok ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya merasa senang, Bu, karena dalam bimbingan kelompok ini ada permainan-permainannya, jadi merasa happy gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi Saya, Bu. bermanfaat juga ya, Bu. Iya, silakan. Menurut saya setelah bimbingan kelompok ini, Bu, saya terlatih untuk mengemukakan pendapat, Bu. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan ya. Jadi yang mungkin di awal-awal tidak berani mengemukakan pendapatnya, setelah bimbingan ini jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan bimbingan kelompok lagi, tapi dengan pembahasan yang berbeda lagi, dengan topik yang berbeda. Setelah bimbingan ini, mungkin Ibu akan mengirimkan kalian melalui di grup WA ya, link untuk mengisi Google Form yang harus kalian isi mengenai bimbingan yang telah kita lakukan pada saat ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang meluangkan waktunya, yang bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dari awal sampai ke kegiatan di akhir ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita berdoa agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Baik, demikian bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya,